Kembali di One on One masih bersama saya saat ini di studio Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan 2004-2009. Ibu, kita masih berbincang tadi penyebab utama gagal ginjal akut misterius dan apakah betul dietilen glikol dan senyawa etilen glikol yang melebihi batas aman ini yang menjadi penyebab utama begitu ya, dan apakah betul ada kelonggaran dari sisi pengawasan BPOM begitu ya. Apakah ada sistem yang harus diperbaiki, kita bahas lagi ya Bu ya. Tadi Ibu sempat berbincang sama saya tentang bahan baku ya Bu ya. Ya mungkin ada katanya ada pergantian bahan baku begitu ya Bu ya. Ya ada, katanya ada yang ganti, saya nggak tahu PT yang mana. Ceritanya ada yang bahan bakunya dirubah. Bahan bakunya dirubah. Nah seharusnya jika ada perubahan bahan baku ini harusnya ada melaporkan ke BPOM begitu ya Bu, sebagai badan pengawas ya, sehingga BPOM bisa melakukan uji kembali begitu ya Bu ya. Nah saat ini juga kita ada update bahwa telah ada penyegelan begitu ya terhadap 2 perusahaan farmasi, dan polisi memeriksa unsur pidana dari 3 industri farmasi. Ini pandangan Ibu gimana sih? Polisi? Ya. Polisi apa yang diperiksa ya? Polisi memeriksa apa? Unsur pidana. Hah? Unsur pidana dari Unsur perusahaan pidana. farmasi sedang mengecek. Apa yang dicek dia ya? Tanggapan Ibu Apakah bagaimana? dia tahu zat-zat ini berbahaya atau tidak berbahaya? Harusnya tidak sampai situ menurut Ibu. Menurut saya kita tuh sekarang sedikit-sedikit pidana, pidana. Kalau seperti ini kan kita lebih baik lebih banyak introspeksinya. Ya mungkin salah, tapi kalau polisi nyari bagaimana coba? Polisi apa yang dicari polisi? Saya juga nggak tahu. Apakah cara pembuatan obatnya, apakah bahan bakunya, saya nggak ngerti. Apakah bahan bakunya dia tahu, misalkan bahan bakunya detailnya ya Bu ya? terus kemudian diganti B, ini apa? Nggak tahu saya. Saya nggak ngerti soal itu. Kejauhan. Jadi, menurut Ibu ya? Menurut saya ya, kalau kita cari yang salah ya paling salah kan pemerintah. Ya. Masa pemerintah digugat ya kan, akhirnya ya apa yang harus bisa diperbaiki. Menurut saya kontrolnya Badan POM. Bukan hanya surat izin edar, tapi kontrol harus dilakukan. Badan POM harus tahu kira-kira obat yang bisa berbahaya itu apa. Nah, jangan-jangan bukan ini doang, masih banyak yang bahaya misalkan. Nah, itu Jadi daripada kita memikirkan proses pidananya begitu ya, kita cari tahu dulu ini yang mana yang salah, kemudian yang mana yang harus berbenah begitu ya Bu. misalkan ini dipidana, tapi kontrol tetap jadi betulin. Ya. Nah nanti bisa jadi pidana yang lain lagi, kita korban tetap ada. Tapi kalau kontrolnya Badan POM dibetulin, ya dibetulin seperti apa ya, berbicaralah duduk bareng Menteri Kesehatan dan Badan POM dan kemudian pabrik-pabrik obat. Nah, bagaimana caranya supaya ini berbahaya apa tidak berlebih misalkan Ya. gitu. Jangan-jangan yang tahu cuma direkturnya aja yang bikin di bawah malah nggak tahu. Tapi biasanya juga tahu kok. Saya juga heran, kenapa kok bisa gitu, saya heran. Terus terang saya heran. Ya, karena itu berpuluh-puluh tahun nggak ada orang itu Nggak ada masalah. mati, nggak ada masalah dari obat itu. Apalagi hanya obat yang mungkin dipakainya cuma 3 hari berturut-turut begitu ya Bu, karena sakit kemudian langsung gagal ginjal. Itu secara teoritis dan mungkin secara penelitian pernah Ibu dalami itu nggak sesignifikan itulah dampaknya. Hampir nggak ada kemungkinan itu. Hampir nol kemungkinannya. Hampir nol. Berarti ada suatu keanehan ya Bu? Menurut saya justru kita carinya di situ. Ya. Nah gitu loh, kita bernafas lega, merenung, apa ya kira-kira yang berubah di dalam satu populasi ini, apanya yang berubah. Menurut saya kan COVID yang berubah di seluruh dunia ini. Itu yang menyebabkan dampak. Nah, apakah ada hubungannya dengan justru menurut saya harus difokuskan ke sini. Oke, kalau juga etilen glikol yang dosisnya sekian atau yang kandungannya sekian dibersihin udah beres. Iya. Nggak ada masalah lagi, ya toh.
Nah, cari yang lain. Ya. Jadi jangan cepat puas. Jadi jangan stop sampai ditarik obat sirup lalu selesai begitu ya Bu? Nanti begitu ini. Nanti ada lagi. Nah, fenomena seperti ini, ini akan terus berlangsung. Karena kesehatan Ya. itu sudah dimasukkan ke pasar bebas. Jadi liberalisasi. Kesehatan ini menjadi komoditas. Ya. Jadi kesehatan itu menjadi komoditas. Vaksin jadi perdagangan. Ya. Kalau vaksin menjadi perdagangan, maka pasarnya apa? Yuk kalau buat vaksin mesti harus cari pasar toh. Iya. Pasarnya pandemi. Iya. Nah, akhirnya harus membuat pandemi. Jadi dunia tidak akan pernah aman. Dan sekarang Nah, kita perangnya di sini. Makanya mau G20 itu juga sangat membicarakan kesehatan. Ya. Tapi saya melihat arahnya justru lebih ke arah bahwa kesehatan itu tetap di pasar bebas. Kalau kita mau selamat dari penyakit di seluruh dunia ini, keluarkan kesehatan dari pasar bebas. Ya. Keluarkan obat-obatan maupun vaksin dari komoditi dagang. Karena setiap Manusia rakyat akan aman. dalam undang-undang juga punya hak hidup yang dijamin oleh negara. Harusnya kan begitu ya Bu? Tapi kalah dengan itu, dengan kepentingan kepentingan kapitalisme. Oke. Itu kalah. Dan kalau waktu itu pas saya jadi menteri, itu suatu perubahan dari komoditi. Sebetulnya kesehatan itu komoditi sosial, tapi kemudian dilempar menjadi komoditi dagang. Iya. Virus untuk saya tidak boleh diperdagangkan. Virus itu adalah milik negara, kekayaan negara yang tidak boleh sembarangan disebar-sebarkan karena bisa berbahaya. Artinya ada kemungkinan perdagangan virus juga terjadi. Iya, kemungkinan. Nah, kalau vaksin itu apa bukan dari virus? Vaksin dari virus, Mbak Nawa. Ibu tadi sempat menyebut bahwa kita itu kaya banget akan virus. Apakah kita Bu yang menjual virus-virus ini? Iya, mestinya kita harus sadar bahwa itu kekayaan alam kita gitu. Kita jaga jangan sampai bisa digunakan orang untuk menjadi senjata-senjata dulu. Gitu. Ini sangat pucuk sekali ya Bu ya. Ini artinya pemerintah begitu ya. Nah, kemana lagi kemudian rakyat harus bergantung ketika kita lihat komoditas ini menjadi kesehatan ini menjadi komoditas begitu? Nah, jadi komoditas. Ya, ini sudah percobaan pertama dalam COVID. Vaksin itu menjadi ketentuan hidup. Vaksin itu harus. Tanpa vaksin juga bisa ke mall, juga nggak bisa pergi kemana-mana. Dan ada yang jual vaksin, ada yang untung karena vaksin. Nah ini menurut saya, ini berbahaya untuk kemanusiaan, berbahaya untuk keselamatan manusia. Ya. Kalau kesehatan, apa yang harus kita lakukan Bu? Kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena ini politik. Geopolitik, politik dunia ya. Sebenarnya kita harus waspada betul bahwa kesehatan jangan dijadikan komoditi dagang. Bagaimana caranya sih? Kalau komoditi dagang ya komoditi dagang yang spesial, jangan sama dengan dagang yang biasa. Komoditi dagang yang spesial, karena itu kebutuhan hidup manusia. Kenapa akhirnya begitu kesehatan ini menjadi komoditas dagang menurut Ibu? Liberalisasi. Jadi itu mulainya pada tahun setelah Pak Harto tumbang, muncullah reformasi itu sebetulnya adalah mulainya neoliberalisasi di semua bidang, yang kita anggap sebagai kemajuan ini. Ya. Ya itu segala konsekuensinya memang di segala bidang kita maju banget. Tapi soal kemanusiaan itu harus dipikirkan dengan betul. Yang ini saya mohon pada pemerintah, tolong kalau kemanusiaan itu tolong ada batasnya. Ya. Jangan disamakan dengan komoditi yang lain.
Kita kembali lagi ke tadi ya Bu ya, kasus gagal ginjal akut misterius. Ini Kementerian Kesehatan juga kan akhirnya bergerak cepat dengan menemukan dan mendatangkan fomepizol ya Bu ya. Katanya obat yang disuntikan begitu ya Bu ya. Ya katanya. Nah, ini menurut Ibu Beli apa tidak? Seharusnya seharusnya tidak sih boleh. tidak beli Bu, tidak Hah? beli. Seharusnya tidak beli, Iya. digratiskan Ya, kepada karena korban. itu Ya, adalah pemerintah melindungi rakyat. betul. Karena ini korban, Iya. di mana pemerintah agak kecolongan misalkan ya. Nah itu masih pemerintah menyediakan pengobatannya. Tapi saya kira sudah memang tidak bayar. Dan Sekarang ada dari Jepang, ada iya dari betul, dari Jepang. Dan saya tertarik juga, Ibu kan seorang peneliti ya. Apakah menurut Ibu nih, fomepizol ini berdampak baik dan nantinya ada Saya efek belum tahu, sampingnya karena nggak? itu baru ya. Iya. Saya belum tahu dan belum banyak literaturnya. Tapi semoga saja bisa Mudah-mudahan. membantu betul ya Bu ya. Dan sekarang korbannya turun banyak. Yang penting itu hasil dari Pak Menteri ini bisa dilihat bahwa korbannya semakin turun. Nah kita sebagai rakyat nih Bu, harus waspadanya tuh seperti apa? Ya rakyat nggak bisa. Nah ini waspada. kesempatan saya ngobrol sama Ibu, saya pengen tanya nih, kita sebagai rakyat ini kita harus waspadanya tuh seperti apa gitu? Rakyat itu harus belajar. Dengan adanya COVID kemarin, kita mendapatkan suatu bahwa kita harus belajar semua. Rakyat jangan bodoh. Sekarang semua alat-alat informasi luar biasa. Rakyat harus baca, rakyat harus mengerti. Nah disitulah saya ketertarikan saya. Saya selalu ingin mengedukasi apa yang saya tahu untuk rakyat agar tahu. Dan itu makanya saya bikin YouTube untuk itu lambat lawa. Jadi kadang-kadang, aduh rakyat kasihan ya kalau nggak tahu. Oke, kita jeda dulu Bu. Pemirsa kita jeda dulu, Awan segera kembali. Minum dulu.